Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aljan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peta aliran proses pada industri keramik Pleret Purwakarta, Indonesia. Pendahuluan. Industri keramik Pleret Kabupaten Purwakarta, Indonesia merupakan salah satu kerajinan rakyat yang masih bertahan. Mempertahankan kelangsungan industri ini sudah menjadi tantangan tersendiri karena generasi muda yang semakin hilang ketertarikannya. Selain itu, persaingan bisnis yang semakin tinggi bagi industri keramik memunculkan berbagai dilema bagi para pelaku usaha-usaha menengah (UMKM) di industri ini, yaitu untuk menentukan pasar yang sesuai, penerus bagi usahanya, dan capaian kualitas produk. Beberapa pelaku usaha sudah mencapai pasar mancanegara dengan melakukan ekspor produknya. Pelaku usaha harus kuat menghadapi persaingan yang terjadi di pasar domestik maupun mancanegara dalam transisi yang terjadi dari supplier sampai konsumen akhir. Salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh suatu usaha adalah manajer operasional atau produksi, karena mereka memiliki peran untuk mengendalikan kualitas produk yang akan diterima oleh konsumen akhir. Aliran proses mulai dari bahan baku sampai ke produk jadi merupakan suatu alur rantai pasok yang harus bisa terintegrasi pada seluruh fungsi bisnis. Proses bisnis yang dilakukan UMKM saat ini secara umum dimulai dari penerimaan pesanan dari konsumen, persiapan pada bahan baku, proses produksi, pengiriman produk jadi, dan terakhir adalah melakukan pelaporan. Apabila UKM berhasil melakukan proses bisnisnya akan memberikan dampak fundamental bagi perekonomiannya. Tetapi hal ini tidak selalu terjadi pada UKM karena keterbatasan informasi pasar dan pengetahuan yang dimiliki. Tujuan. Pada dasarnya, tujuan dari desain tata letak adalah untuk mengembangkan tata letak yang ekonomis dan dapat membantu pencapaian keempat hal tersebut, dengan tetap memenuhi kebutuhan perusahaan untuk beroperasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Tata letak yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak. Tujuan dari penempatan tata letak ini adalah meminimalkan material handling cost, meningkatkan efisiensi utilisasi ruangan, meningkatkan efisiensi utilisasi tenaga kerja pabrik, mengurangi kendala proses dan memudahkan komunikasi dan interaksi antara para pekerja dengan supervisornya, serta antara pekerja dengan pelanggan perusahaannya. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berkaitan dengan studi waktu. Studi waktu merupakan suatu metode untuk mempelajari dan mencatat waktu yang diperlukan untuk mengerjakan atau melakukan setiap bagian yang terperinci dari suatu pekerjaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara satu, observasi partisipan, pengamatan yaitu melakukan waktu-waktu kegiatan produksi, dan dua, wawancara dengan kepala UPTD, Litbang Keramik, dan beberapa pertanyaan kepada pengrajin yang diambil secara aksidental. Wawancara diarahkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan biaya, jarak perpindahan material. Hal ini penting karena jarak yang jauh akan menyebabkan rentang waktu yang dibutuhkan cukup tinggi, maka dapat menyebabkan tingginya ongkos yang dikeluarkan. Karena lamanya proses yang dilakukan dalam pembuatan peta aliran proses, didapatkan informasi berupa waktu tempuh total yang diperlukan untuk pemindahan bahan, jumlah kegiatan keseluruhan dalam pabrik dengan rincian jumlah tiap jenis kegiatan. Prinsip-prinsip pembuatan aliran proses adalah sebagai berikut. A. Bagian paling atas ditulis peta aliran proses. Nama peta sesuai dengan kegiatan yang diamati, unit perusahaan, dan nama yang membuat. B. Pada kolom pertama berisi nomor langkah, kolom kedua berisi lambang-lambang yang digunakan, kolom ketiga uraian kegiatan, dan kolom berikutnya berisi informasinya. C. Tiap lambang diberi nomor tersendiri secara berurutan untuk membantu hubungan peta dengan data lainnya. Adapun langkah-langkah analisa datanya sebagai berikut. 1. Mencatat waktu perpindahan material. Mencatat waktu yang dibutuhkan alat dalam pemindahan bahan dari awal sampai berakhir pada unit yang dituju. Pengukuran dilakukan menggunakan alat bantu yaitu stopwatch. Yang kedua, jarak pemindahan aliran barang. Pengukuran jarak antar tiap unit yaitu dengan pengukuran jarak dari titik pusat unit awal menuju unit berikutnya yang dituju sesuai dengan aliran bahan yang digunakan di industri keramik. Ketiga, frekuensi perpindahan bahan merupakan data yang menunjukkan beberapa kali yang dilakukan perpindahan tiap
jenis produk atau material pada proses pengolahan keramik. Keempat, perhitungan total movement perpindahan awal. Total movement perpindahan pada proses pengolahan keramik dapat ditentukan dengan mengalihkan frekuensi perpindahan material dari suatu departemen ke departemen lainnya dengan jarak antar departemen yang berkaitan. Yang kelima, waktu proses pengolah. Data waktu lama proses pengolahan pada setiap pengolahan dari masing-masing untuk diukur secara langsung dengan menggunakan stopwatch untuk mengetahui rentan waktu dari keseluruhan rangkaian di bagian proses pengolahan. Hasil dan pembahasan. Pada peta aliran proses ini menjelaskan informasi cara pembinaan serta waktu tempuh yang dibutuhkan untuk memindahkan bahan dari unit satu ke unit selanjutnya. Ini menandakan bahwa peta aliran proses secara mesin berdasarkan aliran proses dilakukan dengan secara berurutan pada area produksi yang terbagi pada beberapa elemen, yaitu operasi, transportasi, dan penyimpanan. Untuk pengolahan secara mesin, pengolahan memakai alat memakan waktu sekitar 12 jam sampai dengan 24 jam. Ini artinya aliran proses menggunakan mesin akan memberikan suatu sistem yang baru dengan penurunan waktu yang dibutuhkan selama proses terjadi. Kegiatan produksinya lebih cepat, tetapi menjadi kendala adalah banyaknya pengrajin yang tidak mempunyai keahlian dalam mengoperasikan mesin dan kendala mesin dan kadangkala mesin yang dipakai pun tidak bekerja dengan baik. Dengan kata lain, sering terjadi kerusakan mesin tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pihak UPTD Litbang Keramik, kendala dari uji coba mesin pembakaran keramik modern yang digunakan yang coba diterapkan belum bisa sepenuhnya diadopsi karena pengrajin keramik meski sudah terbukti dapat mempercepat proses pembakaran keramik, tetapi secara ongkos produksi masih lebih mahal dibanding proses pembakaran keramik secara tradisional. Hal ini dikarenakan bahan bakar dari pembakaran modern menggunakan gas, sedangkan pembakaran tradisional masih menggunakan kayu bakar. Selanjutnya, aliran dalam prosesnya dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencatat waktu perpindahan material. 2. Jarak pemindahan aliran bahan. 3. Frekuensi bahan yang merupakan data menunjukkan beberapa kali dilakukan perpindahan tiap jenis produk. 4. Perhitungan movement perpindahan awal. 5. Waktu proses pengolahan. Kesimpulan dan saran. Pengolahan secara manual memakan waktu yang lama karena melakukan pemanasan menggunakan sinar matahari, sehingga waktu yang diperlukan para pengrajin lebih menyukai kegiatan ini karena keterampilan yang dipunyai turun-temurun berdasarkan hasil tabel 2 yang dapat diketahui bahwa kegiatan yang terjadi sebanyak 32 aktivitas, yaitu 15 aktivitas operasi, 2 aktivitas pemeriksaan, 8 aktivitas pengangkutan, 5 aktivitas penyimpanan, dan 2 aktivitas menunggu. Pada peta aliran proses ini menjelaskan informasi cara pembinaan serta waktu tempuh yang dibutuhkan untuk memindahkan bahan dari unit satu ke unit selanjutnya. Perancangan aliran proses yang berkaitan dengan mesin lebih menguntungkan para pengrajin karena memakan waktu yang tidak lama tetapi yang menjadi kendala adalah kurang keterampilan dalam menggunakan mesin untuk pengolahan keramik menjadi yang maksimal. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.